Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Syukur pada Tuhan kita bisa kembali melayani saudara-saudari. Kiranya saudara-saudari sekalian tetap berada di dalam hadirat Tuhan, juga kasih karunia Tuhan. Baik, sudah bersama kita bergabung Saudara Irfan. Puji Tuhan, Saudara Irfan. Ya, puji Tuhan, senang bisa bergabung kembali dalam podcast Emana ini. Amin. Amin. Saudara-saudari, pada kesempatan kali ini Saudara Irfan akan sharing satu firman dengan judul Gembala Jiwamu. Judul ini kita ambil dari satu ayat yang ada di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Saya bacakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Puji Tuhan, dari ayat ini bagaimana pendapat Saudara Irfan mengenai topik juga ayat bacaan yang baru saja saya sampaikan? Boleh dibagikan pewahyuan dari firman Tuhan. Amin. Oke, baik, puji Tuhan ya. Untuk topik dan ayat yang akan kita bahas ini, saya merasa ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita, khususnya sebagai orang Kristen. Dan di Alkitab itu sangat menarik ya. Dia mengibaratkan kita, kaum berimannya itu seperti domba. Mengapa domba bukan binatang yang lain? Jadi kita perlu melihat domba ini punya beberapa karakteristik ya. Yang pertama, domba itu adalah binatang yang lemah. Kemudian kedua, domba itu juga gampang tersesat ya. Maka dari itu perlu gembala. Kalau misalkan dia tersesat sendirian, dia akan bisa diterkam oleh serigala ya. Yeah. Jadi kemudian yang ketiga, domba ini perlu ada kawanan. Dia tidak bisa sendirian. Nah, ini melukiskan bahwa kita kaum berimannya, manusia ya tanpa Tuhan, kita adalah orang yang lemah. Kita gampang tersesat dan kita perlu kaum beriman yang lain hidup Amin. Bersama kita. Kita perlu ada di dalam kawanan. Nah, ketika kita membicarakan mengenai gembala, ya kita tahu Yesus itu adalah gembala kita. Kebanyakan dari kita sering mengutip Mazmur pasal 23 ya. Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Dia membawa aku ke padang rumput yang berumput hijau, ya ke air yang tenang dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kita ambil dari kitab 1 Petrus. Kitab Petrus ini secara spesifik memberitahu bahwa Kristus bukan hanya gembala yang baik, bukan hanya memberi kita makan, minum, demikian ya, tetapi Kristus ini adalah gembala yang memelihara jiwa kaum beriman. Jadi secara singkat kita katakan dia adalah gembala jiwa kita. Jadi ya puji Tuhan ya, kita bukan hanya diperhatikan secara jasmani, tapi kita diperhatikan secara batini. Yang batinnya kita, jiwa kita itu juga diperhatikan oleh Tuhan. Ya moga ketika kita saling sharing, kita membaca ini, kita bersyukur dialah gembala jiwa kita, dan kita juga punya pengalaman bagaimana dia menggembalakan jiwa kita. Amin. Ya, puji Tuhan saudari ya, benar sekali apa yang dikatakan secara Irfan ya. Ternyata kita sebagai kaum beriman diibaratkan seperti domba ya. Dikatakan domba tadi dia perlu gembala ya. Domba ini perlu gembala. Kemudian domba ini juga adalah binatang yang lemah, maka dia perlu kawanan juga ya untuk menjaga dia ya.
Puji Tuhan, saudari, juga dikatakan tadi bahwa hari ini Tuhan Yesus adalah gembala jiwa kita ya. Dia adalah gembala kita yang baik. Saudara-saudari, saya ingin membacakan ya satu kutipan yang ada di renungan kita. Dikatakan di sana adalah seorang gembala memperhatikan keperluan jasmani dari kawanan dombanya. Tetapi Kristus gembala kita memelihara keperluan jiwa kita. Dia bukan gembala dari tubuh kita. Dia adalah gembala dari jiwa kita, manusia batiniah kita. Kita semua mempunyai roh, dan roh adalah organ batiniah kita. Tetapi diri kita adalah jiwa. Karena itu, Kristus terutama menggembalakan kita dengan memelihara jiwa kita. Dia memelihara pikiran, emosi, dan juga tekad kita. Dalam pengalaman kita, kadang-kadang kita benar-benar tidak tahu apa yang harus dipikirkan. Kita tidak tahu harus mengarahkan pikiran kita kemana. Nah, ini adalah suatu petunjuk bahwa pikiran kita memerlukan Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Sebagai hasil dari penggembalaannya ini, maka pikiran kita diarahkan dan disetel ke jalan yang tepat. Bahkan emosi kita yang rumit, mudah sekali kacau. Hal ini juga terutama berlaku bagi emosi pada saudari. Karena itu kita sungguh memerlukan Tuhan Yesus menggembalakan kita di dalam emosi kita. Puji Tuhan, penggembalaannya menghibur emosi kita yang kacau. Demikian pula tekad kita juga memerlukan penggembalaan Tuhan. Sebagai manusia, kita sering kesulitan membuat keputusan yang benar. Tetapi puji Tuhan, kita memiliki gembala yang memimpin kita dan menuntun kita. Bahkan pimpinan dan tuntunan Tuhan terutama juga berkaitan dengan tekad kita. Haleluya, sebagai gembala yang hidup, Tuhan hari ini terus-menerus mengerahkan tekad kita. Puji Tuhan, bahkan sebagai roh pemberi hayat yang hari ini berhuni di dalam kita, Dia adalah gembala bagi kita di dalam pengalaman kita. Nah, dari kutipan yang saya bacakan, bagaimana pandangan Saudara Irfan mengenai kutipan berita yang ada di sini? Ya, jadi kutipan itu benar sekali ya. Jadi jiwa itu memang terdiri dari 3 bagian ya. Jadi pikiran, emosi, dan tekad. Kalau kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 23, manusia memang ada 3 bagian ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Dan ada yang berkata, kalau kamu sakit tubuhnya, kamu cari dokter. Kalau kamu sakit jiwanya, kamu cari psikiater. Kamu sakit rohnya, kamu cari Tuhan. Nah, namun melalui topik kita hari ini, sebenarnya ketika kita ada masalah di dalam jiwa kita, tadi ya pikiran melalang buana, kacau, nggak tahu harus bagaimana menempuh hidup ya, khususnya sekarang di masa pandemi ya, mungkin tidak punya pekerjaan dan sebagainya ya kan, atau terkena sakit COVID ya kan, banyak hal ya membuat pikiran menjadi kacau, emosi juga menjadi labil, mungkin cepat marah ya kan, kemudian tekadnya juga lemah, merasa gak perlu hidup lagi, gak mau hidup, atau bahkan memberontak kepada Allah, saya nggak mau Allah dan sebagainya. Jadi saat-saat pikiran kita, emosi kita, tekad kita demikian kacaunya, demikian tidak mengenal arti hidup kita, ya kita perlu Tuhan yang menggembalakan jiwa kita. Amin. Nah, bagaimana kita mengalami Tuhan menjadi gembala jiwa kita? Ya, kuncinya kembali lagi ke dalam roh kita. Amin. Ya, firman Tuhan mengatakan pikiran yang diletakkan di atas roh adalah hayat dan damai sejahtera. Amin. Jadi kalau kita mau mengalami penggembalaan Tuhan dalam jiwa kita, kita perlu kembali ke dalam roh kita. Kita boleh berdoa di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan juga berkata, kalau kamu khawatir, maka kamu harus serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Amin. Ya kan, kita perlu menyerahkan di dalam doa, dalam permohonan. Ya, jadi kalau kita menyerahkan, maka Dia akan memelihara kita. Ya, jadi moga melalui perbincangan singkat kita ini,
kita bisa bersama-sama belajar ya dalam setiap hal perkara kehidupan kita. Jika kita tidak tahu arah kita bagaimana, ketika jiwa kita mulai merasa labil dan sebagainya, datanglah kepada Tuhan. Amin. Berdoalah ya, kemudian coba juga cari kawanan ya. Semoga pengalaman mereka tentang Tuhan juga bisa menguatkan kita semua. Jadi kita perlu terus datang kepada Tuhan, terus tinggal bersama di dalam kawanan. Kita akan mengalami Dia benar-benar gembala jiwa kita. Dia bawa kita ke dalam kawanan, Dia memulihkan jiwa kita, memberikan ketenangan dan sebagainya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Irfan. Kiranya firman yang baru saja di-sharingkan boleh memberkati kita, saudara-saudari, dimanapun kita berada. Ya, kita perlu ingat bahwa Tuhan Yesus adalah gembala jiwa kita. Ya, kita perlu berpaling ke dalam roh kita. Melalui doa, kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, maka Ia yang akan memelihara jiwa kita. Kita juga perlu dikatakan tadi mencari kawanan ya, karena kita sebagai domba tidak bisa sendiri, maka kita perlu saudara-saudari yang lain. Baik, untuk menutup podcast kali ini, di dalam kasih Saudara Irfan bisa berdoa untuk kita semua. Amin. Ya, baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kau bawa kami bisa melihat. Amin. Kau adalah gembala jiwa kami. Amin. Kau mau memelihara jiwa kami. Tuhan, kami sadar bahwa kami di bumi ini, Tuhan, seringkali diserang oleh si musuh, bagaikan serigala yang ingin menerkam kami. Tuhan, kami sadar jiwa kami begitu labilnya. Tuhan, pikiran kami, emosi kami, tekad kami seringkali tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap kami yang ada di sini, kami yang sudah mendengar podcast Emana ini. Tuhan, kami rindu, kami punya pengalaman di Kau sebagai gembala jiwa kami. Kau yang memimpin, Kau yang mengarahkan kami. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Pikiran kami terus Kau perbaharui hari demi hari. Kami bisa memikirkan hal-hal yang di atas. Kami bisa penuh dengan hayat dan damai sejahtera. Tuhan, emosi kami, emosi yang makin hari makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Memberkati kami Tuhan, kami juga bisa belajar tunduk terhadap setiap peraturan-Mu Tuhan. Kau yang memimpin, Kau yang mengarahkan kami. Dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus